Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Barep Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Gue udah beberapa hari nggak ngonten ya. Ya, ada kegiatan lah, ada hal yang harus gue lakuin. Jadi agak telat juga ngontennya, nggak produktif gitu. Di konten kali ini gue akan bahas seperti biasa win-win solution. Ketika kita merasa ada sebuah masalah, merasa kegelisahan, keresahan, merasakan kegagalan di dalam kehidupan kita pribadi. Ketika teman-teman merasakan ada sesuatu hal yang gak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, merasakan sebuah kegagalan, kecemasan, kekecewaan, ya otomatis sebagai manusia ya, selayaknya manusia pasti kita merasa kecewa, merasa down, merasa stres, kadang juga merasa nggak terima. Apa yang membuat kita menderita? Ya, kita dibikin sendiri penderitaan tersebut. Kita yang nge-create penderitaan tersebut. Penderitaan yang kita rasakan, kekecewaan yang kita rasakan, ya dari diri kita sendiri. Jadi suatu ketika ngalamin suatu hal yang gak diinginkan, kita gak terima karena gak sesuai apa yang kita harapin, kita terlalu memaksakan, kita terlalu ambisi buat mendapatkan. Semuanya kalau nggak bisa diraih, nggak bisa dicapai, pasti kekecewaan itu akan datang. Kegelisahan itu akan datang terhadap diri kita. Memang wajar ya, semua orang pasti ngerasain gitu kan. Ketika gue pengen dapet sapu, ketika gue pengen dapet sesuatu. Contoh katakanlah kayak gini, gue kepingin sendal jepit. Iya toh, hari ini, saat ini, gue harus dapat sendal jepit yang gue inginkan gitu kan. Tapi ketika kita nggak bisa mendapatkan sendal jepit itu, saking gue berharap banget, saking memaksakan banget, saking ambisi banget buat ngedapetin sendal jepit itu. Ketika sendal jepit itu tidak bisa kita dapatkan, apa yang kita rasain? Kecewa kan? Mangkel gitu kan? Sakit hati. Ya karena udah terlalu berharap dengan, maksudnya apa yang harus gue capai, apa yang harus gue miliki. Berharap besar gitu, ambisi. Tidak mengenali situasi dan kondisi. Tidak memahami kemampuan terhadap diri pribadi gitu kan. Asal kepingin aja, asal ambisi aja gitu kan. Ambisinya besar tapi nggak memahami suatu kondisi di mana kemampuan pribadinya itu seperti apa. Ideal nggak kalau gua maksain buat mendapatkan sendal jepit itu sekarang? Iya kan? Apakah ketika gua ngedapetin sendal jepit itu gua langsung bahagia? Kehidupan gua langsung tercukupi? Kan kayak gitu. Perlu pemikiran yang rasional, perlu pemahaman yang rasional. Penderitaan ya muncul karena kita yang buat, kita sendiri yang membuat penderitaan tersebut. Gak ada penderitaan itu datang secara alami dan secara takdir, gak ada. Penderitaan ya, masalah ya datang karena kita yang nge-create sendiri. Dan bukan berarti penderitaan itu tidak penting dalam hidup kita. Penderitaan ya penting. Pentingnya apa? Buat pendewasaan. Ketika kita merasakan suatu penderitaan, sehabis penderitaan kita bisa mensolusikan, ya akan membuahkan kedewasaan. Menghasilkan suatu kedewasaan gitu loh. Gimana caranya sih kalau toh kita bisa cerdas, bisa cermat ketika kita menghadapi sebuah masalah, menghadapi sebuah kegagalan? Apa yang kita harus lakukan
agar kita bisa mendapatkan kedewasaan tersebut dikala kita merasakan kekecewaan dan penderitaan. Ya, intinya kayak gini, kita harus bisa memahami dulu nih, ya toh, memahami sebab dan akibat penderitaan itu munculnya dari mana. Contoh katakanlah tadi, gue kecewa, gue merasa sakit hati karena sendal jepit itu nggak bisa gue raih, nggak bisa gue miliki saat ini. Jadi ya udahlah, gue terima aja gitu. Gue terima bahwa mungkin belum saatnya, mungkin belum waktunya, mungkin gue belum pantas buat ngedapetin barang itu sekarang ini gitu loh. Dan ngedapetin sendal jepit kan gak harus saat ini, sekarang. Masih ada waktu besok, lusa, ataupun kapanpun itu. Gak harus dipaksain sekarang, saat ini harus kita dapetin gitu. Ketika kita bisa menerima, ketika kita bisa berdamai dengan kekecewaan tersebut, dengan kegagalan tersebut, dengan masalah tersebut, kita itu hati nuraninya akan kebuka. Ketika hati nurani dan kesabaran kita kebuka, disitulah cahaya masuk. Jadi kita tuh perlu sadar diri, perlu menerima apa yang harus terjadi ya terjadi. Dan kita juga harus memahami bahwa ada kalanya kita menerima kegagalan, ada kalanya kita menerima ketidaksesuaian dengan keinginan kita pribadi gitu loh. Gak selalu apa yang harus kita inginkan saat ini juga itu harus terselesaikan, harus kita miliki, harus kita raih, harus kita capai. Gak bisa seperti itu. Hidup itu gak harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, harus tercapai, harus selaras, harus kita raih semuanya sesuai dengan apa yang kita minta. Nggak bisa kayak gitu, bos. Iya kan? Kita harus perlu berdamai, menerima perbedaan, menerima kegagalan. Dan di saat kita bisa menerima kegagalan tersebut, kita bisa koreksi diri. Nah, disitulah kita mendapatkan kedewasaan. Ketika kita mendapatkan kedewasaan, pasti tentunya kita introspeksi diri. Iya kan? Ketika kita introspeksi diri, pasti kita berusaha untuk upgrade skill, upgrade kualitas pribadi diri kita. Kan kayak gitu. Beda lagi kalau toh kita ketika mengalami suatu kegagalan, mengalami suatu hal yang tidak sesuai yang kita inginkan, langsung emosi. Wah, gue gak terima, gue kecewa, gue kesel, gue marah. Pokoknya dilandasi dengan emosi, dilandasi dengan keegoisan semata. Ya, yang ada hidup kita semakin suram, semakin kelam, semakin putek, semakin banyak beban yang kita rasain. Ketika kita mengandalkan emosi, di tengah masalah, di tengah musibah, ya hasilnya ya cuman keresahan yang ada. Gak bakal lu ngedapetin suatu kedewasaan ketika lu ngalamin suatu hal yang gak lu inginkan dan lu tanggepin dengan secara emosi, cuman gak terima, kayak memaksakan banget. Wah, gua sakit hati, gua kecewa, gua gak terima, masa iya gua gak bisa ngedapetin sendal jepit itu hari ini. Kalau lu ngandelin emosi doang, ya ke depan juga bakalan ada masalah seperti itu dan lu cuman ngedapetin penderitaan doang, nggak dapet suatu pendewasaan dalam hidup. Makanya apa? Ketika ada kejadian yang nggak kita inginkan, nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ada kejadian yang membuat kita kecewa, bahkan mungkin ada kejadian yang membuat kita sakit hati, hendaknya ya kita berdamai aja gitu loh. Ya udahlah, gue terima kekecewaan, gue terima kegagalan ini.
dengan dingin gitu loh, walaupun sempat bajingan, sempat kontra gitu dengan kenyataan yang ada. Ya udah, kita harus bisa belajar menerima. Ketika kita bisa menerima, kita bisa introspeksi diri. Ketika kita bisa introspeksi diri, kita bisa mengupgrade kualitas kepribadian kita. Ketika kita bisa mengupgrade, berarti kan value kita lebih tinggi, nambah gitu. Nilai positif kita nambah. Dan tentunya kita mendapatkan keberkahan yang sempurna, yaitu kedewasaan di setiap masalah-masalah yang kita hadapi gitu loh. Jadi ketika teman-teman mengalami kekecewaan, kegagalan, ya jangan langsung dilawan dengan emosi. Kalau teman-teman ngandelin emosi doang, yang kalian dapetin ya cuman penderitaan. Penderitaan tidak menumbuhkan kedewasaan, tidak menambah value terhadap kepribadian kita. Tentunya kalau teman-teman kepingin hidupnya itu enjoy aja, kalau toh teman-teman kepingin lebih cerdas dalam menghadapi suatu kondisi yang tidak selaras, ya jangan mengandalkan emosi. Kita harus sadar diri, kita harus berdamai dengan kejadian-kejadian yang kita alami, bahkan dengan kejadian yang akan kita alami. Kejadian yang gak sesuai dengan apa yang kita harapin, kegagalan, sakit hati, ataupun apa itu, semenderita apapun, seberat apapun, ya udah, kita jangan langsung ditanggepin secara emosi, jangan langsung ditanggepin secara ketidakterimaan. Kita berdamai aja, yaudah gak apa-apa. Mungkin emang harus ngerasain kekecewaan ini. Mungkin gue harus introspeksi diri agar ke depan gue bisa mengupgrade kualitas diri kita, dan gue bisa mendapatkan kebahagiaan yang seharusnya kita peroleh, seharusnya aku dapetin gitu loh. Iya nggak? Jadi ketika teman-teman ngalamin suatu kondisi di mana yang tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, ya kalian harus menyikapi dengan introspeksi diri agar kalian mendapatkan hikmah. Hikmahnya ya pendewasaan. Ketika kalian mendapatkan pendewasaan kan, value kalian akan naik, kualitas diri lu akan naik. Disitulah kalian mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar kebahagiaan, dan saya kira juga itu adalah win-win solusi ketika kita menghadapi suatu kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang gua sampaikan bermanfaat buat teman-teman dan mudah dipahami sama teman-teman di luar sana, dan bisa menjadi referensi baru dalam kehidupan teman-teman di luar sana. Pantengin terus channel Bah Entertainment dengan saya Barat Muji Pangestu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.